Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Andes Denny Boy MM. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Meli. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Bu Meli gimana? Alhamdulillah baik Pak. Adakah permasalahan yang sangat pelik yang Bapak jumpai di mana memiliki dilema dalam penyelesaian permasalahan tersebut? Sebuah sekolah itu tentu biar aktivitasnya berjalan dengan baik, didampingi dengan aturan yang disebut dengan tertib sekolah, siswa, keselamatan siswa. Dalam hal ini, kalau kita saklek, letak dengan aturan, maka kita menyampaikan alasan. Bisa jadi alasan anak tersebut karena orang tuanya sakit, dia harus bantu ibunya dulu sehingga dia baru berangkat sekolah. Nah, otomatis dia terlambat. Nah, kalau alasan itu disampaikan, kita harus terima dulu dengan catatan sampaikan. Nah, kalau berbohong, kalau ibu percaya, kami percaya apa alasanmu? Tapi jika kamu berbohong, dua kerugian. Kamu sudah terlambat dan dosamu bertambah. Saya izinkan masuk. Saya izinkan masuk, ya. Saya sampaikan, ya, kan melanggar tata tertib, melanggar aturan yang kita buat bersama. Nah, disitulah kebijakan. Atau adakah pertimbangan yang mendasari Bapak ketika mengambil keputusan yang tadi Pak? Tentu ada. Sudah kami kerjakan yang kita melanggar aturan kita karena rasa empati dan simpati, tetap ada nasihat. Baik Pak. Pada hakikatnya prinsip pengambilan keputusan itu didasari oleh pemikiran-pemikiran ya Pak ya. Ya. Baik Pak, dari 3 prinsip tadi, mana yang paling dominan menjadi dasar pemikiran Bapak untuk penyelesaian kasus yang dihadapi ini? Ya. Kemudian, adakah nilai-nilai kebajikan yang bertentangan dalam memutuskan permasalahan tadi? Jika ini sudah yang kesekian kalinya, berarti kita harus berada pada peraturan. Tapi kalau hanya satu, mungkin saja benar alasannya. Yang terlibat dalam permasalahan ini adalah tentunya siswa ya Pak ya. Ya. Kemudian ada mungkin manajemen ya, teman-teman saya yang di bidang itu ya, yang di bidang itu. Itu kemudian mungkin juga karena nanti ada pembinaannya, kemudian melibatkan juga orang tua gitu ya Pak. Iya, orang tua harus tahu. Mentaati ya Pak. Iya, Mentaati peraturan itu wajib. wajib. Tetapi dalam kondisi tertentu gitu ya Pak, Iya. mungkin dikeluarkanlah sebuah kebijakan Iya. yang bagaimana dilihat dulu kondisinya atau alasannya ya Pak, keterlambatan anak tersebut dikarenakan apa gitu ya Pak. Nah mungkin Tentu didata ya, itu didata. baik, Pak. Mungkin ada pendataan ya Pak, Iya. dilakukan pendataan, kemudian membantu tadi adalah dimunculkanlah sebuah rasa empati. Betul. Dan ini juga melatih anak untuk melakukan empati juga terhadap sesamanya. Iya. Baik Bapak. Kemudian apakah dalam permasalahan ini terdapat sebuah pelanggaran hukum Pak? Hukum yang mana? Hukum yang berlaku atau mungkin Hukum perundang-undangan enggak? Enggak. Kalau hukum perundang-undangan, tapi melanggar tata tertib apa yang sudah kita putuskan, ya. Baik, yang Bapak lakukan adalah berpihak pada anak ya Pak? Iya. Berpihak pada anak. Baik Pak. Apakah secara insting Bapak dalam permasalahan ini ada hal yang masih ada yang mengganjal atau kurang serap di hati Bapak? Ada. Tentu ada. Permasalahan ini apakah sudah menyebar luas di warga sekolah kita Pak? Mungkin sudah. Baik Pak. Selain dari itu, apakah ada solusi lain atas permasalahan yang Bapak selesaikan ini? Solusi lain ada. Apakah ada pengkajian ulang, Ya. kemudian atau adalah dijadikan sebuah refleksi dari solusi yang sudah diambil? Ya. Jadi kalau kaji ulang sudah ya, sudah setelah kebijakan itu kemudian saya berpikir, nah ini akan jadi besar jalan bagi yang anak ketiga atau anak
ini akan menjadi sudah seperti data, dan itu jadi ini anak-anak ini kan diberikan contoh ya, kan lisan kita contoh kita sayang sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menganalisa kasus yang pertama yang diselesaikan oleh Pak Denny, yaitu kasus keterlambatan siswa. Nah, kasus ini termasuk dilema etika karena siswa tersebut terlambat, tetapi alasan terlambatnya adalah karena mengurus ibunya terlebih dahulu yang sedang sakit. Kemudian paradigma dilema etikanya adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian prinsip pengambilan keputusannya adalah berpikir berbasis kepedulian. Kemudian 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan adalah tidak ditemukan nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian tokoh yang terlibat adalah siswa, tim kesiswaan, dan orang tua. Kemudian fakta-fakta yang ditemukan adalah mentaati peraturan itu hukumnya wajib. Kemudian siswa yang terlambat itu harus didata, dan dari keadilan ini efeknya adalah menumbuhkan rasa empati. Dan pengujian paradigma benar lawan benarnya adalah uji legal tidak ada ditemukan pelanggaran hukum, uji regulasinya tentunya pelanggaran tertibnya ada tetapi diberikan kebijakan. Kemudian uji intuisinya adalah keingintahuan penyebab melanggar terhadap murid baik yang tidak pernah melanggar. Uji publikasi sudah tersebar di warga sekolah tetapi diterima dengan baik oleh warga sekolah melalui pendekatan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian uji panutan atau idola tidak ada. Kemudian prinsip resolusi yang digunakan adalah berbasis rasa peduli, investigasi opsi trilema tidak ditemukan. Kemudian keputusan yang diambil adalah harus didasari oleh alasan yang relevan dengan menggunakan prinsip berpikir kepedulian. Dan kasus ini sudah dikaji ulang dan direfleksikan kepada seluruh guru agar mendidik anak menggunakan hati nurani. Beliau adalah Ibu Teti Dumaryati STH MPD. Baik Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu juga. Ya, alhamdulillah sehat ya Bu. Amin, sehat. Baik. Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, tentunya Ibu banyak menjumpai permasalahan-permasalahan ya Bu ya. Ya. Dalam penyelesaiannya ada unsur dilema. Selama saya menjadi kepala sekolah di Pora 13, pasti ada permasalahan. Tetapi karena saya masih baru di sini, permasalahan itu masih belum ada penyelesaiannya lebih lanjut. Ibu, atau Ibu punya pengalaman mungkin sebelum Ibu menjadi kepala sekolah, barangkali ada ya permasalahan yang pernah Ibu jumpai kemudian Ibu putuskan? Oke, pernah Bu, saya punya permasalahan tentang anak ABK. Itu anaknya ada di kelas 5. Sementara saya yang menjadi guru pembimbingnya di sana mengajukan bahwa setiap anak ABK tidak boleh tinggal kelas karena pembelajaran sesuai dengan Baik Ibu, pada saat menyelesaikan permasalahan tersebut Ibu, adakah pertimbangan yang mendasari untuk diambilnya sebuah keputusan? Kalau seumpamanya kita samakan pembelajarannya secara umum dengan anak-anak yang normal, sampai kapanpun dia tidak akan mampu untuk mengikutinya dan dia tidak akan pernah bisa naik kelas. Baik Ibu, pada hakikatnya prinsip pengambilan keputusan itu didasari oleh beberapa pemikiran Ya, ya. betul. Dari 3 prinsip tersebut, mana yang lebih mengena ketika Ibu mengambil sebuah keputusan? Peraturan pemerintah ada tentang anak-anak ABK, bahwa anak-anak ABK harus dilayani sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan kemampuannya. Sementara program pemerintah adalah wajib belajar 12 tahun. Ada nilai-nilai kebajikan yang bertentangan dalam permasalahan ini. Berarti ada guru, ada kepala sekolah, Ya. orang tua, siswa, Ya, dan betul. studi terkait ya, Bu, Ya, ya. betul. Baik, fakta-fakta yang dari permasalahan yang disampaikan bahwa ABK itu tidak boleh
tinggal kelas ya, Bu? Ya benar. Karena berdasarkan peraturan mereka memiliki hak yang sama Betul. dengan anak-anak yang normal, hanya saja mungkin kriterianya sedikit berbeda ya, Bu? Ya betul. Atau tingkat ketuntasannya sedikit berbeda ya. Ya. Kemudian karena tadi didasari dengan wajib belajar 12 tahun ya, Bu Ya ya. benar. Jadi kalau jangka panjangnya anak tersebut tidak dinaikkan, khawatir ya, Bu ya. Ya. Memiliki kekhawatiran bahwa khawatirnya jadi tidak mau sekolah ya, Bu. Jadi dalam permasalahan ini adakah unsur pelanggaran hukum, Ibu? Kalau untuk pelanggaran hukum saya rasa tidak ya. Baik. Kalau pelanggaran aturan sekolah, Ibu? Kalau menurut aturan sekolah sebenarnya bukan aturan sekolah ya. Kalau menurut undang-undang sebenarnya ada pelanggarannya, tapi memang pelanggarannya masih bisa ditolerir lah seperti itu. Baik, Ibu. Kemudian secara insting dari Ibu, adakah hal yang masih mengganjal gitu, Bu, setelah keputusan diambil? Saya punya motivasi belajar dengan keras bahwa kamu harus membuktikan kepada semua orang bahwa kamu itu mampu. Kemudian apakah permasalahan ini sudah tersebar di kalangan sekolah saat itu? Ya, jadi di depan semua guru-guru, tendik semuanya kita rapat. Ibu memberikan keputusan yang sudah diberikan oleh pejabat terkait bahwa setiap anak ABK tidak boleh tinggal kelas. Baik, dari solusi yang sudah didapat tersebut tadi, Bu, adakah solusi yang lain yang tadi tidak naik atau naik, atau ada lagi solusi yang lain? Opsi yang lain? Yang kemarin hanya itu aja sih. Apakah keputusan yang sudah diambil saat itu sudah diuji kembali atau menjadi sebuah refleksi bagi Ibu atau bagi warga sekolah? Ya. Bagaimana kita sebagai orang tua harus menerima dulu anak kita, karena anak-anak yang seperti itu juga kan harus punya masa depan. Kalau bukan dari orang tua, dari gurunya, siapa lagi yang memikirkan masa depan mereka? Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Berikutnya adalah kasus yang kedua yang diselesaikan Ibu Teti, yaitu kasus anak ABK. Ini adalah termasuk kasus dilema etika di mana anak ABK tersebut dianggap tidak mampu, kemudian tidak boleh naik kelas, tetapi peraturan menyatakan bahwa anak ABK harus naik kelas. Paradigma dilema etikanya adalah kebenaran lawan kesetiaan, kemudian prinsip pengambilan keputusannya adalah berpikir berbasis peraturan. Dan 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan adalah tidak ditemukan nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian tokoh yang terlibat adalah siswa ABK, siswa, guru, kepala sekolah, dan sudin terkait. Kemudian fakta-fakta yang ditemukan adalah wajib belajar 12 tahun, hak warga negara mendapatkan pendidikan yang sama. Kemudian ABK harus naik kelas. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benarnya adalah tidak ditemukan pelanggaran hukum. Kemudian pelanggaran undang-undang yang masih dapat ditoleransi ditemukan. Kemudian uji intuisinya adalah memberikan motivasi agar ABK ini dapat membuktikan dirinya mampu. Kemudian uji publikasi sudah tersebar luas kepada warga sekolah dan alhamdulillah diterima dengan baik dengan melalui pendekatan kepala sekolah. Uji panutan tidak ada. Kemudian investigasi opsi trilema adalah tidak ada. Kemudian keputusannya adalah ABK harus naik kelas dan sudah dikaji ulang dan direfleksikan kepada seluruh guru agar mendidik menggunakan hati dan mensosialisasikan kepada orang tua tentang kedudukan ABK yang memiliki hak yang sama dalam pendidikan.